الحكيم وعلى هذه النية وكل نية صالح لنا خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Nawaitu ta'allum wa ta'alim wa tadakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ittiba'a wajhillahi wa maradihi wa qurbihi thawaba subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Wa amma al-insan wa amma al-ihsanu ila jiran faqad amara Allah bihi fi qawlihi ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sebab hidayah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita sama-sama kembali bisa melakukan sebuah ketaatan, yaitu sama-sama tadi kita sholat subuh berjamaah, kemudian mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan i'tikaf ada di masjid di bulan suci ini. Dan tentunya kita sudah di 25 hari melewati daripada hari-hari Ramadan. Alhamdulillah, alhamdulillah kita masih diberikan iman, diberikan keislaman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini adalah salah satu tanda kebaikan daripada kita, tanda daripada kita menjadi orang yang beruntung insyaallah dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita ke depannya untuk selalu istiqamah, dan mudah-mudahan yang telah lalu diterima oleh Allah amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Masih membahas daripada kitab Nasaiddiniyah pada bab berbuat baik kepada sesama tetangga. Adapun berbuat baik terhadap tetangga, maka itu telah benar-benar diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan sekali-kali untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Wa bidil qurba, dan juga kerabat sanak saudara kalian. Wal yatama wal masakin, juga sama anak-anak yatim dan juga orang-orang miskin. Wal jari di qurba, dan tetangga yang dekat. Wal jari junub, dan tetangga yang jauh. Ila akhir ayat surat An-Nisa ayat 36. Itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita berbuat baik kepada diantaranya tetangga. Jadi pembahasan kita baik tetangga yang dekat dan juga daripada yang jauh. Waqad adama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqa jar, dan telah
benar-benar Rasulullah SAW mengagungkan terhadap haknya tetangga, menunaikan daripada haknya tetangga. Itu adalah salah satu sifat Rasulullah SAW. Wa hatha ala ihsani ilaihi, dan Rasul SAW menganjurkan untuk berbuat baik terhadap tetangga. Wa balagha fi nahyi an idaihi, dan Rasul SAW juga mengeluarkan di dalam larangannya dari Allah Subhanahu wa taala daripada untuk mengganggu tetangga. Hatta qala alaihi salatu wasallam, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini. Mazala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithahu. Tidak ada daripada malaikat Jibril itu selalu saja memberikan terhadap aku wasiat. Malaikat Jibril memberikan wasiat kepada Nabi Muhammad SAW untuk berbuat baik sama tetangga. Hatta sampai kata Nabi, donantu, aku menyangka bahwasanya sesungguhnya seandainya tetangga tersebut kemudian saya meninggal, maka warisan ini juga milik hak daripada tetangga. Tapi tidak ya, ini seakan-akan saja. Saking besarnya, saking selingnya, saking ketatnya malaikat Jibril memberikan selalu wasiat, mengingatkan selalu kepada Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan tetangga saya ini dapat bagian warisan daripada saya. Seakan-akan seperti itu. Saking perhatiannya daripada tetangga. Yaj'alu lahu nasiban minal irthi fi mali jarihi. Wa qala alaihi salatu wassalam, terus artinya menjadikan daripada yaitu tadi menetapkan terhadap warisan di dalam harta seorang daripada tetangganya tersebut. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa orang yang beriman dengan Allah dan juga dengan hari akhir, maka dia memiliki satu sifat, di antaranya salah satu, yaitu dia memuliakan terhadap tetangganya. Itu sifat orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ada jarahu faqad adani. Barang siapa orang yang mengganggu terhadap tetangganya, maka benar-benar dia telah mengganggu aku. Wa man adani faqad adallah, dan barang siapa orang yang mengganggu aku, maka sama saja dia mengganggu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah yang sangat luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah SAW menisbatkan dirinya terhadap daripada tetangga kita, ya siapapun tetangganya. Nanti akan dijelaskan siapapun daripada hak tetangga dan apa saja haknya tetangga di dalam daripada syariat kita, yaitu sebuah agama Islam. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, Rasulullah sumpah demi Allah, la yu'minu man lam ya'man jaruhu wa ba'iqahu. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, tidak akan orang itu beriman bagi siapapun orangnya yang tidak membuat merasa nyaman daripada tetangganya atas kejahatannya dia. Karena ulahnya dia sampai tetangganya ini khawatir bertetangga dengan dia. Kenapa? Karena kejahatannya. Ya takut hartanya, takut keamanan daripada jiwanya, takut keamanan daripada apapun, khawatir. Maka wallahi la yu'min, ketahuilah demi Allah orang ini tidak beriman. Alhamdulillah min dzalik. Ini ketat hati daripada di dalam Rasulullah SAW, yaitu menjaga terhadap daripada tetangga. Yakni bidzalika syarrahu wa adahu wa fitnatahu, yaitu berarti daripada kejelekannya dan gangguannya dia dan juga fitnahnya, termasuk fitnahnya.
itu menjelekkan atau menjatuhkan daripada tetangganya. Wa haqqul jari azim. Adapun haknya daripada tetangga ini sangat azim, agung, sangat besar sekali. Wal ihsanu ilaihi, dan berbuat baik kepada tetangga, min ahamil muhimmati fid din, yaitu termasuk salah satu perkara yang sangat-sangat penting yang diperhatikan di dalam agama. Wala yatimul ihsanu illa bikafil ada'anhu, dan tidak akan sempurna daripada kebaikan orang itu terhadap tetangganya kecuali dia telah menahan untuk mengganggunya. Mau berbuat baik, langkah pertamanya itu adalah tidak mengganggu dulu. Tidak mengganggu. Wahtimalil adab minhu in adaka, dan ketika kamu yang diganggu, bukan kamu yang mengganggu, kamu yang terkena ganggu oleh tetangga kamu, maka apa yang harus kamu lakukan? Jika dia ada mengganggu kamu, maka hendaknya kalian bersabar, sabar dulu. Ma'a istina'i ma'ruf bibadli ihsani ilaihi hasabal istita'ah. Kemudian langkah yang kedua, dengan bersamaan disertai kamu membalas kejelekan dia dengan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik dan diganti dengan satu amal yang baik. Entah itu memberikan sedekah, entah itu meminta maaf duluan, atau entah itu menyambung daripada silaturahmi dan sebagainya. Hasabal istita'ah, semampu kita, apa yang kita bisa lakukan untuk kebaikan tetangga kita yang mengganggu kita lakukan. Kenapa sebabnya kita seperti itu? Ini wadalika, dan sifat yang tadi itu wasfu kullu mu'minin kamilil iman, yaitu adalah sifat setiap orang yang beriman memiliki iman yang sangat sempurna di dalam keimanannya. Jadi dasarnya itu sangat mudah sekali artinya. Orang yang memiliki iman yang sempurna di dalam dia menjalankan haknya tetangga itu simpel, disimpelkan oleh Imam Al-Haddad. Pertama, langkahnya dia tidak boleh mengganggu. Ini pertama, tidak boleh mengganggu. Sudah, tidak usah mengganggu dan berbuat baik. Kemudian kok kamu yang diganggu, kita yang diganggu, yang dimulai duluan diganggu, kemudian kita tidak membalas gangguan dengan gangguan, akhirnya bentrok, kada jadi berkelahi. Maka bagaimana? Perbuatlah baik. Dengan kita berbuat baik, kalau orang itu memiliki kesadaran sedikit, dia akan malu. Padahal orang ini saya maki, padahal orang ini saya ganggu, saya fitnah, saya ganggu, saya ini, kok masih berbuat baik? Aduh, malu saya sama orang ini. Akhirnya gitu orang itu. Akhirnya dia sadar atas kesalahannya, dan yang asalnya dia tidak suka menjadi suka. Ini langkah pertama. Kalau memang dia tidak sadar-sadar, maka kita tetap bebas dan ihsan, tidak boleh mengganggu. Berbuat baik, tetap diam aja. Berbuat baik itu atas batas syariat, tidak mengganggu jiwa dan harta dan lainnya. Maka kemudian kita seterusnya seperti itu, bihasbil istita'ah, berbuat baik semampu kita sudah. Berbuat baik semampu kita. Sebab ini adalah sifat orang mukmin yang imannya sempurna. Kama qala alaihi salatu wasallam, sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ahsin mujawarata man jawaraka takun mu'minan. Bertetanggalah kamu dengan baik terhadap orang-orang tetangga kamu, maka kamu akan menjadi mukminan, ai haqqan kamil, mukmin yang sempurna, mukmin yang benar-benar mukmin, yang benar-benar dia memiliki iman di dalam hatinya. Fa'aq wa haqqul jiran bi ihsani aqrabu minhum baba ilaika aqrab. Maka haknya seorang tetangga itu untuk kita lebih berhak mendapatkan kebaikan kita. Siapa? Yaitu adalah al-aqrab minhum baba,
yang paling dekat pintunya dengan rumah kita. Nah, di antara kita ini, insya Allah punya rumah ya, dan mudah-mudahan yang belum punya rumah cepat daripada untuk dicarikan atau mendapatkan daripada rumah. Amin ya rabbal alamin. Nah, siapa di rumah kita pintunya paling dekat, yaitu ya tetangga kanan atau kiri atau belakang, mungkin depan, maka itu mulai daripada yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan kita. Wa fil hadis, dan sampai di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minal jiran man lahu salah satu huquqin fa huwal jaru muslim tu quraba. Sesungguhnya daripada kalangan tetangga itu mereka ada yang memiliki tiga hak. Siapa yang memiliki tiga hak, artinya lebih besar untuk dapat daripada kebaikan kita, yaitu mereka adalah tetangga kita, al-jar muslim, orang yang muslim, du quraba, yang memiliki kerabat dengan kita, mungkin tetangganya, sepupunya atau yang lainnya. Ini memiliki tiga hak. Wa minhum man lahu haqqan, dan di antara yang lainnya tetangga ini memiliki dua hak. Siapa? Fa huwal jarul muslim, yaitu tetangga yang muslim yang tidak memiliki keluarga, sama-sama saudara beriman, sama-sama muslim. Wa minhum man lahu haq, dan di antara mereka para tetangga ini memiliki yaitu satu hak, wahidun wa huwal jarul dhimmi, yaitu adalah tetangga kita yang kafir atau non muslim. Kafir dhimmi itu adalah hadirin kafir yang dilindungi, orang di luar Islam tapi mereka menghormati agama kita. Ini wajib daripada untuk dilindungi, sampai Nabi SAW mengatakan memiliki hak daripada, yaitu sebuah bertetangga dengan orang yang kafir. Fandur, maka kita kata Imam Al-Haddad, fandur, maka lihatlah kaifa asbata lil jari dhimmi haqqal jiwari ma'a kufrihi ta'rifu bihi 'idama ta'kidi haqqil jari wa mahallihi minad din. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW yaitu menetapkan sebuah syariat, menetapkan sebuah hak yang harus ditunaikan bahkan kepada kafir dhimmi, bersamaan mereka itu dengan kekufurannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'rifu, maka dengan mengerti hadis ini kita akan tahu betapa besarnya dan kuatnya hak seorang tetangga dan juga tempat derajatnya seorang tetangga tersebut di dalam agama Islam. Ini mahal hadirin. Ini adalah daripada agama yang sangat luar biasa, agama daripada rahmat untuk semua. Meskipun kita salah pembeda faham terhadap daripada keyakinannya, tetap mereka harus memiliki hak meskipun satu daripada haknya dan tersebut. Fa'alaika rahimakallahu bil ihsani ilal jirani hasabal imkan ba'da kafil adab anhum mutlaqan. Maka hendaknya atas kalian rahimakumullah, ini nasihat Imam Abdullah Al-Haddad, bukan nasihat kita, ini nasihat Imam Al-Haddad. Maka hendaknya atas kalian jamaah rahimakumullah untuk berbuat baik kepada tetangga kalian hasabal imkan, semampu kalian, tidak usah paksaan harus ini, tidak, semampu kalian berbuat baik. Pastinya setelah kalian tidak mengganggu mereka secara mutlak, kan ada gangguan sama sekali. Nah, setelah kita tidak mengganggu, maka kita berbuat baik sekuat semampu daripada tenaga kita. Wahtimal al-ada minhum ingkana, kemudian sabar jika kita ada diganggu oleh tetangga kita, bawaannya sabar. Kada usah dilawan, kada usah daripada untuk dihiraukan.
Fasta'in billahi wasabr, minta doakan tetangga kita supaya berubah hal keadaannya, supaya dijadikan baik. Kemudian kalian bersabarlah. Sebab daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 35, wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Dan sifat-sifat orang baik itu tidak akan diberikan kepada seseorang kecuali orang tersebut sabar. Dan sifat-sifat yang baik tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk orang-orang yang punya keberuntungan yang sangat-sangat besar. Artinya dengan kita bersabar atas gangguan tetangga kita, tidak membalas kejelekan dengan kejelekan, kita berdoa kepada Allah supaya tetangga kita berdoa baik, ya, tidak boleh berdoa jahat, berdoa baik kepada Allah atas mereka untuk supaya dirubah keadaannya yang tidak baik menjadi baik. Kemudian kita berharap atas daripada sahabat ini kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang baik. Dengan sabar atas gangguan mereka, kita mendapatkan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh. Makanya itu kita dalam hal apapun ini sebenarnya bagus saja. Kita punya tetangga yang baik, ya alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kemudian kita punya tetangga mungkin yang tidak baik, ya sabar, kita akan juga diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita bukan manusia tapi Allah. Insya Allah tenang hati. Tidak menyalahkan sini, tidak menyalahkan sana, tidak. Diam kemudian dia fasta'in wasabr 'alaiha. Minta pertolongan kepada Allah kemudian sabar. Insya Allah Allah akan merubah daripada semua keadaan tersebut. Kalau kita diganggu, mencaci, dibalas caci, ya sama aja, ada selesai-selesainya kayak gini. Bahkan naudzubillah min dzalik, sampai keturunan anak dzurriyyah kita akan seperti itu terus. Tidak ada damai, tidak ada permusuhan, terus-menerus dendam, terus-menerus sampai ke bawah daripada anak-anak kita. Loh, mau dapat kebaikan dari mana kalau sudah seperti ini? Mendendam dan seperti itu. Naudzubillah min dzalik, ini adalah dosa yang sangat berat dan yang harus diwaspadai. Kalau bersangatan memiliki dendam sampai daripada dia meninggal, naudzubillah min dzalik, dia akan sibuk di akhirat nanti dengan tetangganya ini. Ada selesai daripada urusan hisabnya, saling menuntut kacau. Maka dengan kita yang sadar mengerti hadis Nabi, mengerti daripada yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, menjalankan insyaallah dengan syariat Islam, agama Islam, kita maafkan. Demi apa sih? Demi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah beres. Jadi ada rumusnya hadirin. Ada rumusnya. Wa qadara Imam Ghazali wa qadara Imam Hujjatul Islam fi Ihya wa ghairihi, dan telah benar-benar telah disebutkan dalam kitab Hujjatul Islam Imam Ghazali, di dalam kitab Ihya dan selainnya, hadisan jami'an fi ma yanbaghi lil jar ayyaf'alahu ma'a jari, yaitu sebuah hadis yang terkumpul di dalam apa-apa yang membahas untuk haknya seorang tetangga yang harus supaya layak dilakukan kepada tetangganya. Ini hak-haknya ya. Tadi kan kita cerita menunaikan hak, harus memberikan haknya. Apa saja sih daripada haknya tetangga? Ini Rasulullah SAW secara lengkap menyebutkan di dalam hadisnya. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW bersabda, atadruna ma haqqul jar. Apakah kalian tahu apa itu haknya tetangga? Maka Rasulullah SAW menjawab, meneruskan, ini sta'ana bik a'anta. Kalau dia lagi butuh pertolongan, meminta pertolongan kepadamu, berikan pertolongan. Ini haknya daripada tetangga. Wa in istaqradaka aqradtahu. Jika dia meminta atau meminjam daripada harta kalian,
hutang, maka kalau kalian mampu menghutangi, haknya tetangga harus diberikan daripada hutang tersebut. Tapi ini hutang adalah agak sensitif hadirin. Tapi tentu dengan si penghutang juga harus paham. Jangan kelihatannya gaweannya nyaman, kemudian datang terus seminggu sekali. Yang moyang orang hadirin ini tidak tahu aturan daripada, kan ada hadisnya kalau orang tetangga minta hutang harus dikasih. Ya bukan gitu juga. Ini kalau urusan darurat, mungkin lagi anaknya sakit di rumah sakit, harus naudzubillah dan saya berada anak harus dioperasi, harus ini butuh, kemudian ada tetangganya rezeki seperti yang ditargetkan oleh kebutuhannya, maka harus dikasih seperti itu. Bukan yang untuk setiap sehari-hari, lain cerita. Artinya ini dalam keadaan darurat, kalau butuh daripada pinjaman hendaknya meminjamkan. Dan tahu kalau orang yang meminjam ini untuk bertanggung jawab di dalam hutangnya. Wa in iftaqara jutta alaih, dan kalau dia jadi miskin atau orang miskin, maka kalian hendaknya kalau ada rezeki menyantuni. Ini hak. Kalau kita tahu tetangga kita fakir miskin, kemudian kita merasa bodoh, tidak tahu menahu, ya betul di akhirat sampai tidak ada yang tanya. Nanti di dunia tidak ada yang tanya, tapi nanti di akhirat Allah yang akan tanya. Saya berikan kamu rezeki, tetangga kamu lapar, kenapa kamu tidak memberikan meskipun itu hanya satu piring? Mungkin menyantuni, atau memberikan daripada sebagian harta, sedangkan kamu tahu kalau tetangga ini kesusahan. Nah itu mungkin di dunia aman-aman saja, tapi di akhirat Allah yang akan tanya. Ini haknya daripada tetangga. Wa in marida utahu, dan jika daripada sakit, maka hendaknya kamu untuk menjenguk daripada dia, dan juga kalau bisa daripada untuk menjenguk, mengilangi daripada orang tetangga tersebut. Wa in mata, kalau meninggal, tabikta janazatahu, maka antar daripada jenazahnya sampai daripada selesai proses pemakamannya. Alhamdulillah kalau kamu kita, masya Allah ya, kalau ada, kemudian saya baca umur bertahan, kalau ada yang meninggal, mereka datang kumpul. Nah ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau ini punya, kalau ini itu sebenarnya itu tidak boleh umpat ke makam, haram hukumnya. Itu jelas ya. Umpat daripada ke makam, artinya ibu-ibu perempuan bagus daripada kalau di sekitar. Cuma kalau sampai ke makam itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, ada yang kayak gitu ada. Orang-orang daripada perempuan-perempuan nisa al-tahirat, perempuan-perempuan yang suci, mereka itu tidak daripada melakukan hal tersebut. Wa in asabatul khairun hanna'atahu, kalau mereka dapat musibah yang baik, artinya kalau dapat rezeki, dapat apapun kebaikan dari Allah, maka kalian ucapkan selamat kepada mereka. Jangan mengiri seperti itu kata Nabi, tapi ucapkan selamat. Mungkin atas kelahiran anaknya, mungkin karena dapat rezeki kemudian beli sesuatu yang baru atau apa, maka kalian ucapkan selamat. Jangan malah mencaci. Ini gaweannya kayak ini. Lah tidak. Datangi mabruk, selamat, semoga Allah memberkahi daripada rezeki sampean, seperti itu akhirnya. Wa in asabatu musibatun azzaitahu, kalau daripada terdapat musibah tetangga kalian, maka kalian berduka cita, bela sungkawa, lihat keadaan daripada tetangga tersebut dan ikut merasa sedih di dalam musibahnya. Jangan malah ketawa. Kesian dia, ini, diketawa di mulut, jangan. Ikut daripada juga. Wala tastatil alaihi bil bina'i fatahjiba anhu,
riha illa bi'idnihi. Dan jangan kalian tinggikan daripada bangunan kalian sehingga saking tingginya bangunan kalian menghalangi daripada angin masuk ke rumahnya tetangga sampean. Ini bagaimana Islam hadirin? Ini Nabi sampai urusan bangunan itu diatur sama Islam. Jangan terlalu tinggi. Kenapa kalau tinggi? Kalau tinggi yang biasanya rumah ini sejuk, karena ada bangunan kamu, akhirnya angin tidak masuk, jadi pengap rumah ini. Itu bahaya kan? Ada kipas mungkin kalau sekarang cahaya yang butuh, yang cahaya matahari dan lain-lainnya. Illa bi'idnihi, kecuali kalau kamu sudah izin. Permisi saya mau bangun agak tinggi, mungkin lantai sekian, untuk supaya ini mungkin nanti sampai tidak dapat angin. Oh tidak apa-apa, Pak, silakan dibangun, halal, tidak masalah. Tapi kalau tidak izin kemudian orang tersebut terganggu, itu tidak boleh. Nah, itu harus dengan izinnya. Wala tu'tihi, dan jangan sekali-kali untuk mengganggu mereka. Wa in ishtaraita faqihatan fahdilah, dan kalau kalian membeli sesuatu, Nabi SAW menyontohkan di zaman itu ada macam-macam makanan ya, yaitu buah-buahan. Kalau kalian membeli buah-buahan, hendaknya sebagian buah itu antar ke tetangga sampean, kasih sebagian meskipun sedikit, kasih mereka. Fa'ilam taf'al, kalau kalian tidak mau ngasih, aduh bapak saya ini sudah dikit nukarnya, mau masa dikasih, ya cukup makan satu rumah misalnya. Kalau kalian tidak mau ngasih, fa'adkhilha sirron, maka masuk dalam rumah itu dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Artinya jangan sampai terlihatan, jangan malah dipamerkan seperti itu. Jangan malah ditunjukkan kalian ini sudah tidak ngasih, malah tunjukkan kalau dapat nikmat makanan atau apapun. Jangan, sembunyikan. Sembunyikan. Wala yakhruj biha waladu, dan jangan kalian mengeluarkan anak kalian untuk makan di luar, liyaghidha biha waladahu, supaya terlihat anak tetangga sampean ketika melihat anaknya anak-anak, ketika tetangganya makan buah nikmat, yang satunya kada dikasih, kelihatan anaknya, anak tersebut akan ilfil, hatinya itu merasa sedih. Namanya makan buah, loh jangan keluarkan anak kalian ketika makan, jangan. Itu bisa menyakiti anak tetangga kalian sekitarnya. Itu haknya jiran. Ini Nabi SAW mengatur sampai luar biasa. Wala tu'tihi bil qatari kidrika illa anta ridhalahu minha. Nah ini, dan jangan kalian daripada ganggu tetangga kalian dengan bau masakan kalian, kecuali kalau kalian memberikan meskipun sedikit daripada apa yang kalian masak. Bakar misal bakar apa sate, ini kena lapar benar, ada sarapan ya, mau bakar, kemudian di satu kampung ini mungkin lah bakar tercium, akhirnya lapar semuanya, tapi kadang diantri yang makan sendiri. Loh ini kan kesian tetangganya orang. Yang Nabi SAW tidak boleh, jangan kalian ganggu tetangga kalian dengan masakan enak kalian, karena tercium ada di mana-mana. Kalau kalian mau memasaknya, maka kalian nakali meskipun sedikit. Itu zaman bahari hadirin ya. Cuma tetap haruslah kita tahu di dalam daripada haknya jiran, terutama tetangga kita yang sangat-sangat daripada membutuhkan. Yang terakhir, ada terus nama hak kerja. Ini Nabi itu waktu bersabda ini agak keras suaranya beliau, sangat ketat di dalam memberikan persyaratan ini. Apakah kalian tahu apa itu haknya tetangga? Nabi sampai sumpah seperti ini. Walladzi nafsi biyadi. Kalau Nabi ada kata dalam hadis, walladzi nafsi biyadi, demi zat Tuhan yang nyawaku ada di tangannya, kekuasaannya Allah. Itu Nabi SAW serius memberikan satu pernyataan itu. La yablighu haqqal jar illa man rahimahullah. Tidak ada orang yang menyampaikan hak-haknya yang telah disebutkan terhadap tetangganya kecuali
kecuali orang tersebut akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita menolong, dengan kita membantu, dengan kita menyantuni apapun perbuatan baik kepada tetangga, khususnya pembahasan kita, tidak akan sedikit pun berkurang harta kita hadir, malah ditambah lebih banyak dan akan diberkahi dan dirahmati pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Ya, ini hadir. Bagi orang daripada yang beriman. Wa kana salafus salih yubalighuna fil ihsani ilal jiran wa fil ada anhum ila bayata wa nihar. Maka dahulu para salafun salih, orang-orang saleh itu berupaya untuk berbuat baik kepada tetangganya, tidak untuk mengganggunya, baik mulai dasar sampai daripada puncaknya. Hatta balagna annahu qasral fa'ru fi dari ba'dihim faqila lahu lawik talnaita hirra. Sampai kami dengan kata Imam Al-Haddad, cerita mereka itu banyak sekali, di antaranya rumah salafun saleh sebagian mereka itu banyak tikus. Ini saking tidak mungkin, ini orang soleh kan, banyak tikus rumahnya. Faqila, kemudian mungkin orang ngomong, wahai syekh, wahai guru, coba kamu untuk memelihara hirra, kucing. Nah, kalau ada kucing kan tikus kada wani. Ini kucing bahari lah. Kalau kucing sekarang ini rasa-rasanya kada pernah ngantar tikus gitu. Makanannya sekarang nyaman dan ikan tuna, ikan macam-macam. Ada tikus dibiarkan gitu. Ini kucing bahari. Faqala akhafa an yadriba fa'ru minhu ila diyari jiran. Fayakunu dzalika minal adab lahu. Maka aku jawab, kata salafun saleh, aku takut ketika saya punya kucing, kemudian tikus-tikus ini lari ke rumah tetangga saya. Dan saya ketika tikus ini lari, sama saja saya mengganggu terhadap tetangga saya. Biar rumah saya banyak tikus, yang penting tetangga saya tidak terganggu. Ini bukan ada hukumnya lah. Ini cuma sampai seperti itu mereka itu memikirkan untuk supaya tidak mengganggu terhadap tetangganya. Cuma ini kucing bahari. Sekali lagi kalau sekarang ada apalagi bahari itu ada racun tikus ya, racun yang obat tikus lah yang dimakan atau jebakan. Kada harus kucing. Kalau bahari itu kan cuma kucing, tikus kan seperti itu. Kalau sekarang banyak daripada modelnya. Jadi itu bukan satu hal yang